Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Wakil, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Eh, dari kemarin itu ketika saya baca tentang undangan hari ini pertemuan dengan Pak Menteri Koperasi, saat itu saya sangka Menteri Koperasinya itu Pak Saifullah Yusuf, teman saya juga gitu. Ternyata Pak Menterinya saya baru baca tadi, oh Pak Budi, yang tadinya di Menko Info. Ada menggelitik saya itu, apakah koperasi ini masih dibutuhkan di Indonesia? Sehingga Kementerian Koperasi itu harus ada gitu. Kenapa? Karena kita keliling di mana-mana, setiap ada koperasi, itu pasti kurang maju. Selalu turun, selalu lemah, selalu bangkrut. Jadi untuk apa koperasi ini didirikan di daerah-daerah itu? Baik koperasi apa saja, koperasi apa saja. Ternyata lemah sekali, karena rupanya mungkin apakah ini kesalahan daripada undang-undang kita, saya nggak tahu juga ini undang-undang kita. Tentang koperasi yaitu pasal 33 itu, yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah inilah, asas kekeluargaan inilah yang dari dulu selalu saya kasih tanda kutip gitu. Bahwa ternyata setiap koperasi yang didirikan di daerah-daerah itu, asas kekeluargaannya itu betul-betul terasa banget itu. Ya, ada ponakannya, ada saudaranya, ada adiknya, itu semua menjadi pengurus koperasi. Sehingga ketika ada dana masuk ke koperasi itu, larinya ke situ-situ aja. Gitu, larinya ke situ-situ aja. Nah, dan ini ternyata bukan hanya di daerah-daerah, di desa-desa yang dulu pada bikin koperasi, ternyata sampai ke atas pun polanya sama, gitu. Pantas saja UMKM yang diharapkan itu mendapatkan dropping dana dari koperasi juga nggak maju-maju, segitu-segitu aja. Oh ternyata memang undang-undang ini perlu kita harus bicarakan dengan teman-teman DPR, apakah asas kekeluargaan ini mesti dirubah apa kagak gitu. Sebab kenapa? Asas kekeluargaan ini kan sebenarnya yang diharapkan itu bahwa koperasi ini sebagai soko guru perekonomian di Indonesia ini itu bisa berjalan dengan baik berdasarkan kekeluargaan, bukan keluarga ya secara biologis, tapi kekeluargaan ini artinya ya sesama kita saudara Indonesia, sesama ini betul-betul kita kelola untuk mencapai tujuan sesuai dengan namanya koperasi, co dan operation. Co bersama, operation itu adalah kerja, jadi kerja bersama untuk mencapai tujuan. Nah, tapi kita ternyata kalah hari ini dengan permainan, ya saya jujur saja, dengan oligarki yang menguasai perekonomian kita, bukan koperasi yang menguasai ekonomi kita. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya Pak Budi yang tadinya dari Menko Info, ya, terus pindah ke Kementerian Koperasi, adakah konsep-konsep yang jelas atau hanya sekedar pindah tempat aja, ngabisin anggaran aja, PBN selama 1 tahun, udah itu mau ngapain lagi? Ya, tidak ada tujuan yang ingin diraih tentang perekonomian ini. Dan sekarang senjata ada di Pak Budi. Ya, bisakah perekonomian lewat jalur koperasi ini bisa dibangkitkan kembali atau tetap kita kalah dengan oligarki-oligarki itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Darwati silahkan. Pak, semuanya dulu ditampung. Atau kalau mau seperti itu, saya minta persetujuan dari Bapak Ibu anggota, mungkin biar lebih mengerucut. Memang sebaiknya, ya jangan, karena kalau keseluruhan nanti dirangkum lagi, nanti tidak puas. Jadi Bapak Ibu kita bisa sepakati, 3 direspon, Pak. Oke, silahkan Pak Menteri. Saya minta izin supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan, jadi penajaman-penajaman. Silahkan Pak Menteri. Saya jawab dari yang terakhir Pak Habib. Kalau ditanya koperasi gimana? Saya jadi Menteri Koperasi, sumbangan koperasi dalam ekonomi nasional itu hanya 1,17% dari PDB nasional. Sangat jomplang dengan
swasta, dan BUMN. Nanti figur angka swastanya dan BUMN-nya nanti kita pertajam. Tapi yang pasti sumbangan koperasi dalam PDB, produk domestik bruto, hanya 1,17%. Sangat rendah, sangat kecil untuk ekonomi berbasis konstitusi. Karena koperasi ini jelas diatur oleh konstitusi dasar kita. Jadi menurut saya ini tantangan kita bersama. Ketika saya diberi tantangan, saya pikir ini bukan penugasan, ini tantangan juga. Bisa nggak? Bisa, asal semuanya didukung. Karena kalau di koperasi itu cuman ajimatnya cuma 2 kata. 1, usaha bersama, 2, menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi semua yang menguasai hajat hidup orang banyak harus koperasi yang urus. Menguasai hidup banyak dari mulai sandang, pangan, papan. Nah karena itu kebijakan Pak Presiden nanti penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui Gapoktan, dalam hal ini koperasi. Itu sudah dengan sendirinya mendongkrak kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional. Jadi ini memang semangat Pak Presiden. Bukan kebetulan, kakek beliau Pak Margono Djoyoedikusumo adalah tokoh koperasi Indonesia. Ayahanda beliau Pak Sumitro Djoyoedikusumo juga tokoh koperasi Indonesia. Jadi memang aim koperasi ini untuk tujuan koperasi ini untuk menjadi role model dalam perekonomian nasional, semangatnya sudah ada. Tinggal dukungan, kebijakan, dan juga eksekusi dari semua pihak. Kalau bicara soal masalah, semua masalah Pak. Koperasi kan dulu KUD aja singkatannya kelompok usaha dosa. Sama ketua untung duluan. Iya kan? Harus diakui koperasi selama sekian puluh tahun mengalami degradasi. Tapi bukan salah koperasinya. Saya ketemu di DPR, dikasih tahu ini ada rentenir, ada koperasi bermasalah. Saya bilang bukan salah koperasinya, itu rentenir berkedok koperasi. Termasuk yang lagi rame-rame ini, beberapa yang Indosurya atau apa saya sebut aja namanya gitu. Jadi karena itulah selain aspek regulasi, kita berharap koperasi ini dengan dukungan berbagai kebijakan, terutama kebijakan Pak Presiden dalam banyak hal. Perumahan rakyat, sawit, makan bergizi gratis, di mana role modelnya sudah jelas bahwa koperasi terlibat dalam supply chain makan bergizi gratis, baik dalam pengadaan satuan pelayanannya, distribusinya, distribusi bahan bakunya, dan sebagainya. Karena itu peran koperasi, kok kita optimis ya, akan lebih terasa dalam waktu-waktu ke depan. Karena koperasi, kalau kita lihat, kita bandingkan begini. Saat ini kita hampir 30 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi. Artinya hampir 30 juta. Saya membandingkan dengan Amerika Serikat yang negara individualis, kapitalis, liberalis, itu 150 juta lebih warga masyarakatnya menjadi anggota koperasi. Ironis bukan? Menurut saya ironis. Karena kita negara Pancasila. Jangan bandingkan dengan Eropa. Koperasi-koperasi bagus itu semua di Eropa. Bahkan perusahaan-perusahaan besar semua berbasis koperasi. Rabobank, bank terbesar di Belanda, itu koperasi. Credit Agricole, bank terbesar nomor 2 di Prancis, itu koperasi. Frisian Flag, susu, koperasi. Di mana? Di Selandia Baru, Fonterra, koperasi. Nippon Life di Jepang, koperasi. Kukmin Bank di Korea Selatan, koperasi. Jadi kita ini nggak ada yang besar. Ketika Pak Presiden memutuskan pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM, karena beliau tidak ingin koperasi itu terkesan UMKM. Koperasi harus besar, mindsetnya besar. Jadi kita juga berharap, dulu kita punya GKBI, kita punya GKSI, koperasi-koperasi besar, yang satu persatu tergerus oleh zaman. Dulu ada Kosti, kalau yang Koperasi Supir Taksi Indonesia, gitu. Kalau Bu anak kota pasti tahu, karena anak kota.
tahu dia. Kalau anak desa nggak tahu ada posting, karena nggak naik taksi.